Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Galih Maulana dengan NIM 12210013 dan teman-teman saya yang bernama Alfia Natasha dengan NIM 12210014 dan Erna Farida dengan NIM 12210026. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Media Pembelajaran PPKN di SD atau MI. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran PPKN. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang artinya alat komunikasi. Sedangkan secara terminologi, media merupakan sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima. Menurut pendapat ahli Susanto, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu pengelompokan media pembelajaran PPKN. Pengelompokan media pembelajaran PPKN dibagi menjadi tiga, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Saya akan menjelaskan media pembelajaran PPKN dalam bentuk visual. Media pembelajaran visual adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep secara visual. Media visual ini lebih menekankan kepada indera penglihatan dan indera peraba. Jadi media yang digunakan dapat dilihat oleh mata dan dapat kita pegang dengan menggunakan tangan. Berikut jenis-jenis media visual. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak merupakan media pembelajaran yang dicetak dalam bentuk fisik. Media ini mengutamakan peran-peran visual dalam penggunaannya. Media cetak ini dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan tanpa memerlukan adanya peralatan khusus. Contoh media cetak seperti buku teks, booklet, leaflet, handout, koran, dan lain-lain. Yang kedua, media pameran. Media pameran digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunaannya. Sama seperti media cetak, media ini juga mengutamakan peran-peran visual dalam penggunaannya. Media ini diterapkan dengan cara memperlihatkannya di suatu tempat, sehingga pesan dan informasi dapat diamati oleh siswa. Contoh media pameran yaitu realia, model, diorama, pop-up book, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media grafis. Media ini digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar, sehingga siswa perlu menggunakan indera penglihatannya untuk memperoleh informasi yang disampaikan dari media grafis ini. Contoh media grafis seperti grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan lain-lain. Yang keempat yaitu PowerPoint. PowerPoint termasuk media yang diproyeksikan. PowerPoint dipadukan dalam bentuk tayangan atau slide. Guru bisa menciptakan serangkaian slide yang menarik sehingga menarik perhatian siswa dalam belajar. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang menggabungkan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan informasi, pesan, atau konsep kepada audiens. Media ini memadukan elemen suara dan visual guna meningkatkan pemahaman dan daya tarik pengguna. Penggunaan media ini dapat memperkaya pengalaman belajar dengan menyajikan informasi secara visual dan auditif. Berikut contoh media pembelajaran audiovisual. Yang pertama yaitu media gambar bergerak. Media gambar bergerak merupakan media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh media ini yaitu film dan video. Yang kedua yaitu multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, dan video. Yang ketiga yaitu media berbasis internet. Media berbasis internet adalah jenis media yang diakses melalui jaringan internet. Media berbasis internet memungkinkan pengguna untuk mengakses konten secara instan, berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain, serta terlibat dalam aktivitas online. Media ini mencakup konten digital, situs web, blog, platform, media sosial, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu wayang. Wayang memiliki bentuk sebagai pertunjukan atau pagelaran untuk dipertontonkan. Wayang dipertontonkan melalui bayangan yang berasal dari kayu. Pada pertunjukan wayang dibutuhkan pembawa cerita atau dalang, kemudian diiringi musik gamelan sebagai pendukung pertunjukan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna Farida. Media kinestetik
adalah jenis media pembelajaran yang menggabungkan unsur gerak fisik dalam proses pembelajaran. Media ini dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan fisik. Dengan menggunakan media kinestetik, siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi fisik dengan materi pembelajaran, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam dan memperkuat keterampilan motorik serta pemahaman secara praktis. Berikut media pembelajaran kinestetik. A. Simulasi. Siswa dapat melakukan simulasi situasi nyata untuk memahami konsep-konsep tertentu. Misalnya, simulasi permainan bisnis untuk memahami prinsip ekonomi. B. Permainan peran. Siswa dapat berperan sebagai karakter tertentu dalam situasi tertentu untuk memahami perspektif yang berbeda. Contohnya, permainan peran dalam sejarah untuk memahami peristiwa sejarah secara langsung.